Jadi dia tuh the big three ya kalau lu bilang ya. Kalau gue bilang dia the big three. Big three versi lu tuh dia. Kalau versi gue di zaman gue, Bang Ricky, Bang Dot, sama Bang Yana. Tapi ternyata salah gue. Salah. Karena kalau di versi gue nih, dulu tuh yang emang selalu mendominasi pertandingan body contest itu Dodi, Bang Ricky, Dedi. Tapi entah kenapa dia kayak pergi ke satu daerah ya. Terus pulang-pulang, kayak yang itu dong. Waduh, itu uratnya bro. Itu uratnya kayaknya kalau suster kalau mau mati lampu udah tinggal. Kalau mau donor darah pilih yang mana sus? Itu pertanggungjawabannya itu seperti apa? Makanya kan kesian Bang Afu juga. Harusnya kalau emang dia dari awal ya udah nggak usah persiapan. Gua ngopi-ngopi, gua podcast di sini. Aturan begitu. Oke Bang Afu silakan. Oke guys, welcome back to Aji Strongman YouTube channel. Dan kali ini kita ada di Strongcast, Strongman Podcast. Bersama ini one of a legendnya body contest nih bro. Yes. Dulu namanya masih body contest ya, belum ada. Dulu masih pakai jeans. Belum ada main fisik, main klasik bener ya? Main fisik, main sport belum ada. Pokoknya semua body contest disatuin jadi satu semua. Berantem di situ deh. Anjay, dan dulu nih zamannya dia, Bang Ricky Daud ini, dia yang selalu mendominasi guys. Kalau guys sih, bro. Jadi dia tuh the big three ya kalau lu bilang ya. Kalau gue bilang dia the big three. Big three versi lu tuh dia. Kalau versi gue di zaman gue, Bang Ricky, Bang Dot, sama Bang Yana. Tapi ternyata salah gue. Salah. Karena kalau di versi gue nih, dulu tuh yang emang selalu mendominasi pertandingan body contest itu Dodi, Bang Ricky, Dedi. Dulu tuh Kelvin masih belum ya? Belum. Dulu ada Rudi Tanjung. Rudi Tanjung sama Deddy Muzamil. Nah, dulu awal bro Pesta Raga 2007. Itu cikal bakalnya body contest ya. Jadi pakai jeans, orang tinggi-tinggi. Dulu rata-rata tingginya mungkin sebang Daud ya. Belum ada pembagian kelas, semua di situ kumpul jadi satu. Dan kita emang melihat, mungkin dulu kalau gua tarik mundur lagi, gua ketemu Bang Daud atau kenal Bang Daud ini dulu acara Be Our Cover Men's Health. Men's Health. Iya, jadi ada teman gua tuh Bang Panji. Nah, iya, jadi Panji itu kan Men Health, Elmen juga seangkatan sama gua. Nah, 2006. Dia ternyata Bang Daud itu Elmen juga Be Our Cover. Elmen sama Be Our Cover beda. Kalau Elmen itu kan salah satu susu produk yang dulu sempat booming. Sempat dibikin acaranya, audisinya di setiap daerah. Lu BA-nya, Bang? Bukan BA ya. Itu masih dia istilah audisi tiap kota. Belum ada body contest dulu. Belum ada. Mulai 2025 sampai sekarang. Jadi dia itu semacam audisi, diambil top 1 2 3, di karantina. Nah, hasil karantinanya itu akan dipilih 1 2 3. Juara 1 2 3 itu akan dijadikan BA-nya untuk Elmen. Nah, dan kalau setahu gua nih, Bro, kalau dulu tuh kontes ini termasuk pageant ya. Karena kontes kayak kontes kecantikan lah. Betul. Jadi di Men's Health hebatnya, Bro. Nggak cuma dilihat tampang. Dulu kan kayak anggota FC ya. Terus tinggi, pengetahuan. Nah, ternyata bro ada wawancara. Modeling. Jadi dia nggak cuma badan bagus six pack, tapi harus ada otaknya bro. Biar nggak bego. Iya, coba sekarang ya dipanggil kan tuh. 1 tambah 1 berapa? Lemot bro. Kalau nggak ada otaknya zombie dong. Lemot. Jadi dulu Men's Health itu bagusnya dia badan bagus, otak juga. Iya. Ya karena zaman dulu itu ada sesi wawancara. Nah, jadi sesi wawancara, dari wawancara itu diakumulasi nilainya yang paling bagus ya dia akan menjadi juara. Tapi badan juga lebih tinggi nilainya, enggak? Badan kalau saya lihat secara kasat mata sih ya enggak terlalu. Yang penting gitu. Kalau dilihat profesi gitu. Badannya itu yang dilihat secara overall menarik. Ya, bukan maksudnya freak si gitu. dadanya bidang. Kalau freak justru nggak bakal dipakai. Justru dia hanya melihat yang sebatas menarik
six pack yang istilahnya wah laki banget lah. Nah itu justru kalau terlalu freak biasanya malah nggak bakal diambil. Abis itu lo memutuskan untuk ke body contest. Body contest ya itu pada saat Pesaraga. Mungkin ini cerita lucu ya. Tahun 2006 kan itu zamannya Elmen ya kan. Semua orang pasti kalau udah ikut Elmen tuh wah sudah serasa kayak bintangnya cowok paling ganteng, paling hebat, paling keren lah se-Indonesia. Ya karena memang ajang cuma Elmen aja. Pas sudah dari Elmen masuk karantina segala macam, saya mendapatkan Most Wanted ya waktu itu dari polling Most SMS. Wanted? Iya, dari polling SMS ya. Karena emang dulu paling ganteng, Bro. Anjay. Paling bersinar. Iya. Paling bersinar, paling Cina sendiri. HGH. Oh iya, HGH. Jadi shiny. Si goblok. Belum ada HG. Oh, belum ada. Masih di bea cukai. Masa pramuka belum ada. Oke, terus? Ya, dari Elmen itu selepas Elmen 2007 saya masih ingat. Waktu itu sempat ada bukan sempat ya. Aderai bikin pesta raga. Siswa raga. Siswa raga iya benar. Siswa raga. Nah, itu dia membuat satu kategori baru. Kategori itu bisa dibilang body fitness, tapi waktu itu masih pakai celana hot pants. Oh iya, iya. Fotonya saya aja. Ya nanti tinggal dilihat aja. Masih pakai celana hot pants. Nah, waktu itu transisi saya dari Elmen ke pas siswa raga itu, saya merasa badan saya bagus lah. Dan ternyata pada saat saya tanding di situ, badan itu sampah bener. Karena yang tanding itu, itu istilahnya binaraga yang enggak yang level tebel ya. Kayak si Farid Ansori. Iya. Si Putu. Putu Martika. Bukan. Yang ngajar di Senopati. Betul. Nah, itu kan badannya itu badan-badan antara binaraga kekecilan. Betul. Nah, di situ saya lihat ini apa yang mau body contest badan kayak begini semua gitu. Karena badan saya posisinya waktu itu masih badan Elmen yang notabene masih badan-badan cuma ya six pack kelihatan samar-samar, ya mesti di kaca pembesar baru kelihatan. Sekarang urat lu segini ya. terus. Nah, setelah transisi di situ 2007 saya melihat wah ini kayaknya nggak bisa nih. Nah, dari 2007 ke 2008 baru mulai saya tahu yang namanya diet. Diet, pola makan segala macam. Nah, di 2008 dulu lu berguru sama siapa, Bro, dulu? Nah, boleh percaya boleh enggak, saya nggak berguru sama siapa-siapa. Autodidak? Karena tempat gym saya itu bisa dibilang sport club. Oh. Tahu kan sport club kan? Kalau sport club kan tuh bukan ya istilahnya ya cuma penghuni doang. Ya atau yang om-om atau tante-tante yang cuma mau kardio segala macam, aerobik. Nah, saya belajar otodidak. Otodidak ya pokoknya main berat, datang main berat, nah, pola latihan segala macam sih sebenarnya nggak terlalu seperti sekarang tinggal lihat di YouTube. Dulu benar-benar belum ada. Ya, dulu emang belum blank. Ada. Dulu kita sangat berjuang tuh. Lu nanya ke senior gitu enggak juga, Bro? Intinya pas itu di senior di sport club nggak ada sama sekali. Nggak ada. Jadi ya benar-benar gue main apa, gue lihat biasa chest kan. Biasa kalau cowok masuk tempat gym pasti chest lah. Bench press lah ya. Bench press, bisa Senin sampai Jumat bench press terus. Ya kan? Nah, di situ ya mungkin karena memang genetiknya gua lumayan bagus dan makanan gua lumayan bagus juga karena pada saat itu gua udah tahu yang namanya jus ayam. Itu gua bisa dibilang jus ayam tahu sendiri. Oh gitu. Iya, dari hasil gue nyoba-nyoba, gue pernah pakai nanas, pernah pakai kopi, pernah pakai coklat. Yang paling masuk rasanya menurut gue yang bisa nutupin bau amis itu cuma pisang. Nah, di situ gue udah mulai tahu jus ayam, udah mulai tahu pola latihan. Nah, 2008 badan lu berubah. 2008 kalau lu tahu Ji, pas acara Untar. Bukan Untar, apa? Yang bikin nama gue naik itu pada saat di Taman Mini Markus Rule. Oh iya. Nah, iya. Di situ yang Zaidan ngomel-ngomel. Ingatan gua kuat. Di situ jurinya memang juri senior seperti Kodani. Juri PAP sih bukan ya? Bukan Kodani. Kalau yang body contest. Oh iya masih beda. Body contest dia pakai Kodani sama temannya Kodani yang sekarang di Amerika siapa? Alvin Ali. Nah, itu senior semua itu. Nah, di situ saya benar-benar istilahnya
badan saya memang saya akui ya memang di atas rata-rata. Oh, yang pakai kipas itu bukan sih? Betul. Yang pakai kipas. Nah, badan saya memang di atas rata-rata. Pada saat di belakang panggung juga orang ngelihat saya juga ya saya udah merasa gitu. Oh, ini si Daud kok badannya begini banget gitu kan. Ya pada saat tampil langsung masuk ke final. Ya memang pada saat itu memang bukan juara 1 karena saya kalah sama Deddy Muzamil, saya juara 2. Oh, Deddy Muzamil. Oh iya. Nah, di situ mulai itu men's health juga. Men's health. Nah, dari tahun 2008 itu pada momentum di situlah orang udah mulai mengenal saya. Nah, seterusnya sampai 2012 di Untar, Bandung Raga, Muscle Doom, Jogja, terus yang di Tangerang. Nah, itu rata-rata juara 1 kok nggak juara 2. Lu or Dodi? Iya, gitu. Gua Dodi, Dede Hermawan. Jadi karena sispeknya 8, bro. Oh, sispeknya 8. Betul. Dan karena backnya dia bagus. Iya. Kalau Bang Daud ini, kalau gua nilai ya dulu sempat ketemu di Muscle Dome ya, terus latihan bareng, terus lihat di Bogor, dia emang badannya udah bukan badan orang Indonesia waktu itu ya. Maksudnya gue lihat strukturnya tinggi, terus tangannya juga gede, bahunya lebar. Jadi itu yang jarang dimilikin orang Indonesia, bro. Makanya kan akhirnya lu keluar negeri, bro. Keluar negeri karena kalau orang waktu itu sempat 2012 transisi ke 2013, gue sempet tanding juga. Waktu itu jurinya Kodani, sempat kelempar ke peringkat 3, peringkat 4. Nah, itu sempat kan kegedean ya. Ya, itu sempat gua tanya, Kodani saya kurangnya di mana? Ya, sebenarnya badan kamu itu porsinya udah bukan di body contest lagi katanya. Kamu harus ke binaraga gitu. Nah, sedangkan saya itu lebih nyamannya di body contest. Oleh karena itu saya putusin di 2013 saya ke luar negeri waktu itu. Bisa dibilang atlet pertama yang keluar negeri untuk body contest itu saya. Lu, bro. 2013 bareng sama Dodi waktu itu ke Singapura. Tapi yang dinaungi oleh PAPSI. Semua PAPSI. Berarti WBPF. WWPF. Oh. Nah, yang kalau pas 2014 saya juara di Hong Kong, itu juga WBF juga. Kalau yang overall itu? Hong Kong. Overall tuh semua kelas body contest? Dia ada kelas yang tinggi, yang menengah, sama lu yang tinggi ya? Enggak. Yang up to 180 gitu? Yang menengahnya saya menang, terus overallnya saya menang dapat 1. Tapi kalau nggak salah itu celananya pantai. Short. Bukan? Pantai. Pantai. Itu bisa dibilang 2014 yang juara 1 luar negeri untuk body contest mungkin saya ya. 2014 coba bisa dicek lah gitu. Sebab 2014 tuh untuk luar negeri kan masih susah. Belum ada internet, belum ada Instagram, belum ada apa, itu benar-benar ya butuh effort yang lebih lah. Lu tahu di mana pertandingannya segala macam, itu mesti benar-benar buta gitu loh. Dia yang dulu yang setahu gua nih, bro, ya koreksi nih bro, kalau gua salah ngomong. Bang Daud itu emang salah satu weak point ya, weak point. Dia badannya kan gede, tapi untuk lower body-nya kurang seperti upper body-nya. Makanya dulu mungkin kalau Bang Daud pakai sana pendek itu kan terlihat agak kebanting. Betul. Ya. Tapi dia ada ikuti suatu kejuaraan, gue lihat di mana ya, di sosmed, di mana ya, yang pakai Kamboja ya. Dan itu pahanya berkembang, bro. Maksudnya improve. Improve maksud gua. Jadi nggak yang orang bilang kan, wah Bang Daud kakinya kecil, tapi di situ dia bisa buktiin kalau ya ternyata weak part kita sebenarnya bisa dikejar. Nah, sekarang kalau saya mau lurusin ya. Emang weak partnya bagian terlemah saya memang di weak point gitu ya. Weak point lah di kaki. Itu karena apa? Dulu kita selalu body contest tuh celana jeans. Selalu jeans gitu loh. Nah, itu saya mulai berkembang pada saat saya ke luar negeri. Keluar negeri, di sana saya mainnya kalau di YBB itu disebutnya main klasik. Tapi kalau di WBF disebutnya sport, bukan sport. Dia main fisik. Main fisik. Nah, di situ mesti diwajibkan memakai short pant. Bukan trunks ya, beda short pant. Nah, di situ saya ngelihat, waduh, lawan-lawan lu tuh. Di upper sih, ya bisa lawan, bahu segala macam, dada, chest, back, lahan. Kakinya itu benar-benar ketinggalan. Nah, karena di situ saya mulai
memperbaiki weak point-nya. Jadi bisa dibilang saya mulai membiasakan diri untuk menyukai latihan kaki gitu. Tadinya lu nggak suka, bro? Ya dibilang ya. Iya. Mau ngapain orang nggak dinilai? Itu ininya ya. Iya. Dulu ya. Ini kita lagi ngomongin nih era yang dulu ya. Oh, iya. Dengan yang belum ada medsos, nggak kayak sekarang gitu kan. Dulu. Nah, ya jadi ya pas saya sudah mulai ke luar negeri, udah bisa istilahnya wawasan saya terbuka lah. Wah, ternyata ini harus main kaki segala macam. Ya saya mulai ngejar di kaki. Dan untung-untungnya walaupun tertinggal agak jauh ya masih bisa mendekati lah. Bisa gitu. ngejar ya. Masih bisa ngejar. Tapi waktu gua ngelihat Bang Ricky ini, dia rajanya, the big three-nya ya kan. Nge-switch doang, 1-2 gitu kan. Gua ngelihat anjir, Chinese sendiri. Ya kan? Dia di atas itu kan diapit sama Dodi dan Dedi. Ya. Nah, itu dia tuh dua-duanya kan ini semua. Local pride. Ya, lu paling mencolok di situ. Naturalisasi dong. Iya. lu paling mencolok di situ, paling mencolok dan lu paling tinggi di situ. Nah, emang untuk dari segi looks, lu emang beda banget di situ. Lu beda banget. Karena ya balik lagi ya, mungkin dari pertandingan-pertandingan yang lo ikutin, ada wawancara, ada diajak ngobrol atau gimana, isi otaknya juga harus dilihat gitu kan. Nah, jawaban dari Bro Canggi, nah saya ada jawabannya itu. Terus lanjutin udah. Kalau jadi begitu kelihatan jomplangnya gitu. Jadi kalau di compare 3 dia paling tinggi. Yang lain kan nggak semua kan gitu kan. Ya karena nggak ada pembagian kelas kan. Iya. Gitu. Kelas. Dan khasnya kalau gue lihat dari Bang Ricky ini keras dan berurat. Buset kayak bakso. Uratnya yang mana-mana, bro. Oh iya. Dulu kalau gua ketemu di Muscle Dome, vascularity-nya belum kayak Tengku Ian. Tapi entah kenapa dia kayak pergi ke satu daerah ya, terus pulang-pulang, wah, kayak yang itu dong. Waduh, itu uratnya bro. Itu uratnya kayaknya kalau suster kalau mau mati lampu udah tinggal. Kalau mau donor darah pilih yang mana sus? Itu sempat berguru ke ini nih bang, karena gue dengar berguru ke negeri seberang. Negeri seberang itu maksudnya pulau sebelah tuh. Sebenarnya sih itu bukan berguru ya. Pada saat itu nggak tahu gimana. Oh kita sebut aja Bang Awi ya. Tapi emang improve-nya jauh loh. Oh itu jauh. Dari yang ibaratnya ya kayak FC gitu ya. Yeah. Kayak model-model elemen gitu kan, ngilang. Ya imut-imut gitu, amit-amit kan. Begitu balik anjir kok jadi begini nih orang. Enggak, gue dulu ada BB-nya Bang Awi. Kok dia ngupload back-nya Daud gue. Wah, ternyata sama Hani Rembo. itu coach legend zaman dulu ya. Zaman dulu baca buku doang tinggalnya di goa dia. Tapi badan lu tuh bisa sekeras itu ya bang? Ya, maksudnya yang kayak anak sekarang, yang anak sekarang capai, lu udah capai. Iya, sebenarnya kalau kita mau ngomong ya, kalau zaman sekarang badan seperti saya gitu udah nggak heran. Iya. Sosmed banyak. Ya toko kuning banyak. Tinggal lu udah di depan rumah. Caranya ngeliat YouTube. Tinggal YouTube, abang-abangan tinggal lihat aja orang udah ngomongin. Oh ini cara kamu mesti gini berapa reps segala macam. Kalau dulu kan bener-bener emang trial and error ya. Iya, Trend and error, bukan trial and error. Gua ngomong. Tapi dulu Bang, lu tuh terkenal dari kan gue junior. Di sini gue paling junior nih, ya kan. Lu tuh paling terkenal paling hardcore Bang. Iya. Enggak sekarang terkenalnya karena face-nya juga oke. Tapi dulu enggak dia tahu dandan aja. Dulu kan baju kemeja kan. Tapi dia memang selalu rapi. Iya. Dia selalu rapi dan selalu necis. Karena gue notabene orang kantoran. Jadi orang sama ini mungkin nganggapnya si Ricky ini cuma punya tempat gym. Pasti ini cuma instruktur. Saya ini seorang auditor. Dari saya semenjak sebelum kenal Binaraga, saya ini kerja di kantor. Saya ini S1. Jadi saya kerja di kantor, tapi memang notabene saya suka olahraga. Dulu saya suka basket.
suka basket, tapi semenjak udah lulus kuliah ngumpulin orang main basket susah. Kalau binaraga kan lebih bersifat individual. Datang ke tempat gym, ketemu orang, bro, main bisa. Kalau basket kan lu datang ke lapangan, lu mau main, lu nggak tahu dia gaya mainnya kayak apa. Dia jagonya dribble apa, itu nggak tahu. Nah, di semenjak itu saya masuk ke tempat gym pas semester akhir lah. Nah, baru ke Elmen, baru ke binaraga atau bisa dibilang ke body contest. Kalau soal badan pada saat itu saya bisa istilahnya merajai ya. Saya juga mungkin sedikit banyak saya bingung. Abang-abangan saya nggak ada. Bener nggak ada. Hanya kenal di tempat tanding aja gitu. Betul. Tempat gym dibilang hardcore kayak misalnya bener-bener kayak dulu yang di zaman yang di Pancoran apa Ji? Aduh itu si Ipan ya. Yang zamannya si Afu segala macam kumpul sana. Nah itu kan bener-bener tempat gym khusus atlet tuh. Kalau ini kan cuma sport club. Nah tapi memang mungkin memang dikasih motivasi, terus pola makan yang bagus, terus juga genetik yang bagus, juga, keuangan gitu. Yang bagus. Kalau keuangan ya relatif lah ya. Bagus lah. Oh nggak mungkin. Nggak bang. Kalau untuk gua dulu sampai mikir nih kalau Bang Daud untuk hari-harinya makan. Iya. Untuk hari-hari itu kan nggak duit sedikit bang. Iya benar. Badannya maksudnya on mulu. Iya. Maksudnya dia badannya siap mulu. Iya. Saya bisa dibilang dari tahun 2008 sampai sekarang kondisinya nggak pernah sampai ya kayak Bang Haji kagak pernah sih, nggak pernah pasti ya on lah. Ya sebab bisa dilacak ya. Body contest pertama yang dikontrak sama suplemen itu saya. Yang brandnya tahu kan. Yang pertama kali itu. Nah, itu pertama kali saya dikontrak pertama kali tahun 2007. Ultimate ya? Bukan. Itu apa? Masa lu nggak tahu? Pro. Iya, Pro Lab. Iya, Pro Lab. Gue bacanya waktu itu dia megang sahamnya. Apa? Lu megang doang. Capek banget gue ntar gue. Oh dia alumni. Gue bacanya gue banyak baca Bang Riki itu dari Di Reps. Ya dulu bacanya apalagi sama Adiraga. Iya, Adiraga. Majalah punya Ultimate yang gratis. Iya yang gratis tuh. Kalau beli susu dapat koran anjir. Bagi-bagiin. Iya. Sama Reps gitu. Nah, itu di tahun 2007 dikontrak saya. 2007-2008 lah dikontrak sama Pro Lab. Ya udah, dari sana berlanjut terus sampai sekarang. Syukurnya nggak pernah putus kontrak suplemen ya. Dari tahun 2007-2008 sampai sekarang 2024 nggak pernah putus suplemen. Ya udah, saya ngerasain tuh masa-masa suplemen yang sering yang Bro Canggi bilang kan, atlet itu khusus untuk latihan dan tanding, bukan buat jualan. Itu saya ngerasain, disuruh jualan. Padahal notabene logikanya sekelas saya aja masih disuruh jualan loh. Ditarget. Dulu bahkan saya sempet Gi, mau ke tanding ke Singapura. Saya nggak ngomong brandnya ya. Mau tanding ke Singapura, Rick, lu tanding ke Singapura, lu jualan dulu ya 30 juta, ntar baru gue beliin tiketnya. Gituin. Ya udah, ya karena gua lu iyain. Ya kalau gua kan teman-teman gua banyak Ji tinggal. Kalau enggak bro, kalau dia jualan dia di saat itu untuk jualan gampang. Oh gampang kan dia trustnya tinggi. Iya, dia trustnya tinggi dan spotlightnya saat itu semua tuh ke betul. Ricky Daud gitu. Ya kan tinggal ngomong doang. Di tempat gym gua tinggal bilang, bro, gua disuruh gini nih. Ini target gua 30. Ya udah Rick, lu kirim dah 2 segala macam. Itu gampang sebenarnya. Tapi kan ya gimana ya, masa fokus lu kan terbagi atlet kan. Lu mau tanding di support ya lu suruh jualan dulu. Nah seperti itu, sempat merasakan hal-hal seperti itu. Nah dan bisa dibilang untuk body contest pertama kali yang dikontrak pakai dapat cash money mungkin tuh gua. Waktu gua di Pro Lab udah 3 tahun, Dodi baru masuk. Setelah Dodi menang di Pro Lab Challenge. Oh iya benar, yang di Kemayoran. Kemayoran apa Balai Sarbini ya? Kemayoran. Di Kemayoran ya. MGK. Jurinya gua. Jurinya lu? Gua. Jurinya gua. Kenapa harus atlet aktif yang juri? Kenapa? Dia representatif brandnya. Iya. Nah itu Pro Lab 1, Pro Lab 2, Pro Lab 3 kan. Si Dodi juara di Pro Lab 1 dikontrak baru masuk. Tapi itu bukan menggantikan tempat lu kan? Enggak, kan kita barengan lama. Barengan lama. Nah, seperti itu. Nah, berjalannya waktu, prestasi
mulai naik, mulai dapat duit cash. Mulai naik, baru seperti itu. Tapi ya tetap zaman dulu di bawah tahun 2020 semua atlet itu ditarget jualan. Iya, pasti. Target karena jualan, emang tren, butuh tren lah. Maksudnya Winstro. Maksudnya ya udah jangan pakai bahasa tren lah. Apa bahasa lainnya tren, Leo? Apa ya? Kan belum ada sosmed, belum gencar gitu, bro. Iya, dan orang jualan juga ya melalui emang BA-nya langsung, karena ngelihat yang BA-nya belinya kayak hampir sekarang kan mana pernah sih ada yang bilang Bang Haji misalnya beli Kevin Lever nama Bang Haji itu kan udah enggak, kan langsung ke Tokped orang. Iya, makanya setiap industri itu kan pasti kan berubah, akan mengalami perubahan kan. Betul. Nah gimana caranya kita tuh bisa survive aja gitu untuk bisa ngikutin alur perubahan itu. Kayak waktu dulu ya karena nggak ada Tokped, nggak ada Tokped dulu zamannya apa, toko bagus aja baru ada, toko bagus, Kaskus. Iya, Kaskus dan toko bagus gitu kan. Dulu kan zamannya yang protein, masih ingat Ji yang warna kuning itu? Protivar. Iya. Iya, jadi itu doang. Iya, jadi untuk sekarang tuh udah eranya udah berubah banget gitu. Kalau era dulu, ya bukan tren ya. Iya, lu tren mulu. Maksudnya ngeliat urat gua. Urat langsung tren gitu. Soalnya kalau untuk dari segi kacamata gua ya di saat waktu itu ketika Bang Ricky Daud disuruh jualan 30 juta, menurut gue itu gampang karena dulu gua ngelihat dia aja tuh kayak anjir nih idola banget nih. Sebelum Bang Dot ya. Sebelum ada Bang Dot gua ngelihat dia tuh gila nih, idola banget. Ya karena kan ya istilah paket komplit kan. Paket komplit kan. Iya, kayaknya lu tuh kalau jalan orang berhubung. Gitu tuh di saat itu tuh. Gitu kan. Foto rame banget saat itu tuh. Nah, makanya gua ngeliat ini idola banget nih saat ini. Makanya kalau untuk disuruh jualan emang mungkin nggak ada cara lain karena eranya belum seperti sekarang. Hard selling. Iya, betul. Itu. Dan akhirnya lu masuk ke dalam organisasi resmi nih. Iya. Tahun berapa dulu? Itu bareng, saya masih ingat waktu itu bareng sama Ketut sama Yudhistira. Bang Yudhis juga pernah masuk ke dalam PBFI? Sampai sekarang masih aktif dong. Masih aktif Ketut sama si Yudhistira. Waktu itu saya ngikut yang di Bali waktu itu pelatihan. Kalau nggak salah tahun 2014 2015 deh. Nah, itu ngikut penjurian karena kan waktu itu zamannya pada saat saya juara, saya sering banget dipanggil untuk jadi juri kan. Ini yang pertandingan konvensional ya? Betul, yang konvensional kan sering jadi juri segala macam ya. Menurut saya untuk mengisi secara legalitas lah. Kalau secara experience mau juri, atlet ya itu udah bisa lah. Yang terpenting saya mau kasih secara legalitasnya. Ini loh, gue juri nggak hanya cuma modal gue bekas atlet, modal gue ya pernah dijadiin juri, tapi gue ada legalitas. Nah, legalitasnya saya ambil di PBFI atau PAPSI dulu. PAPSI ya dulu. Enggak nih, Bang, gue mau nanya nih. Ini menurut point of-nya Bang Ricky Daud ya. Emang harus ya kalau juri itu mantan atlet? Atau lu tahu nggak selama ini yang jadi juri itu profesinya apa aja, Bang? Setahu gue sekarang profesi yang juri itu yang mantan atlet tuh 1-2 aja? 1-2 lah, nggak sampai setengahnya lah gitu. Tapi yang saya lihat banyakan itu penggiat fitness. Penggiat itu luas loh. Iya. Dia punya tempat owner gym, punya suplemen, tukang buat alat, tukang buat alat, banyak. Kalau gue pribadi untuk juri harus mantan atlet. Kalau lu nggak harus, bro. Kalau gua sih sebenarnya penggiat fitness juga udah oke. Contohnya ya contoh konkret ya. Kodani Krisanto. Nah, dia bukan mantan atlet loh. Tapi secara ya istilahnya penilaian segala macam ya menurut gua oke gitu loh. Jadi nggak harus mantan juri. Mantan atlet. Tapi kalau dibilang mau untuk kan sekarang kan orang banyak kan ya terutama warga 61 ya. Yang Indonesia itu banyak kan wah, dia ini nggak pernah ngerasain diet. Nah, sebenarnya kan kita hanya untuk mengcounter bahasa-bahasa seperti itu. Iya. Tapi kalau saya pribadi nggak perlu mantan atlet. Tapi terkadang orang Indonesia itu, lu nggak pernah juri, lu nggak pernah tanding, lu nggak tahu diet segala macam. Nah,
hal-hal itu yang kita mesti counter dengan background yang lengkap, paket lengkap gitu. Lu nggak pernah diet, apaan lu nggak pernah diet? Lu nggak lihat tuh. Iron Man bro. Ya kan? Lu kagak lihat prestasi gua, lu nggak lihat itu gua title gua. Oh, dia nggak bisa ngomong apa-apa. Iya, karena itu sih sebenarnya, karena untuk penilaian dari body contest, bodybuilding itu kan subjektivitasnya kan sangat tinggi. Sangat. Dan ketika ada sebuah penilaian yang dibarengi sama subjektivitas yang tinggi, itu akan cenderung ada namanya ya ibaratnya atensi negatif dari orang-orang yang tidak bisa menerima hasil dari penjurian tersebut. Makanya kalau gue bilang ya harus atlet, kalau gue bilang ya, karena ya kalau enggak itu ya sumpah bro, makanya gue selalu bilang ke PT gue, ke orang-orang yang bocil-bocil sekarang tuh, lo tanding deh gitu. Lo tanding biar lo ngerasain panasnya itu panggung. Ya biasanya kan orang udah jago-jagoan di gym, Bang. Di gym tuh udah semua orang kalau foto sendiri mah paling bagus. Iya. Kecap aja nomor 1. Iya. Nah, ketika dia naik ke panggung pertandingan baru pas di compare. Iya, kicep. Ya kan? Anjir, gue bagus di konten doang, bagus itulah makanya gue. Lu nyindir orang? Enggak, nyindir anjir. Lu malam ini lu maksud ini banget lu. Oh, lu jadi kayak nyindir orang aja. Gue cuman bilang ketika lu bertanding, entah itu lu menang ataupun kalah, ya kan? Lu pasti akan mendapatkan sesuatu yang bisa lu pelajari dari pertandingan itu. Ya itu kenyesekan ya. Satu kenyesekan dan kaos. Dan dua bakal ngebikin lu tuh tahu diri. Ya. Biasanya lu banyak bacot, ya kan? Banyak bacot nih, ibaratnya wah lu jalan dagunya gini. Iya, kalau sekarang kan ketek kutilan ya. Kalau sekarang senggol-senggolan bro di medsos kan. Yeah. Senggol-senggolan ya kan. Tapi ketika lu bertanding, lu nggak jadi apa-apa. Ibaratnya kayak kondangan, naik turun lagi. Itu akan ngebikin proses pendewasaan lu tuh bertambah dan lu bakal berarti gue masih harus ini gitu. Introspeksi ya. Iya. Iyalah ngelihat dunia luar lah. Iya. Langsung SMS kok Awi. Kok kurang apa dia? Ada waktu. Kok gitu. Jadi kalau gue bilang sih ya harus bertanding lah. Iya sih. Itu kan itu emang kalau mau kayak Bang Daud karena mau dijegal dari sisi mana dia lengkap. Iya. Lu nggak pernah tanding. Iya. Experience dari tahun 2006 apalagi. Iya, betul. Jadi semua legalitas ada. Dan mungkin gini, Bro. Semua orang yang kayak penggiat fitness kan ada standarisasinya yaitu sekolahnya ya, Bro. Apa bukan sekolah kayak seminar ya? Sertifikasinya ada kan? Kalau untuk juri. Kalau untuk juri ada. Iya, jadi maksudnya kan akan dikasih tahu, nih kalau back yang bagus nih bentuknya gini gitu. Ada. Dia materi-materinya jurnalnya itu ada. Nah, dikasih lihat misalnya ini bentuk back ini. Tapi kan itu yang namanya orang kalau misalnya backgroundnya dia bukan seorang penggiat fitness, nggak bakal ngerti. Back itu ya sama-sama back gitu. Makanya gini, ketika seseorang yang bukan penggiat fitness nonton body contest, pasti yang terlintas di pikirannya sama semua gitu ya? Anjir sama semua gimana nilainya? Nah, itu dia. Itu tonggos tuh katanya. Aku milih ganteng aja gitu. Nah, tapi ya yang saya garis bawahi di sini, di Binaraga itu subjektivitasnya itu benar-benar tinggi. Benar-benar tinggi. Sekarang ya kita ngambil contoh lah, yang misalnya si Canggi gitu. Dia jadi juri. Lu lewat depannya si Canggi. Lu nggak manggil dia. Gua lewat depan Canggi. Bang Canggi gitu. Padahal poinnya tuh nilainya sama. Kira-kira si Canggi ngambil yang mana? Ya pasti ngambil gua yang nyalamin dia lah. Iya, memang itu subjektivitasnya sangat tinggi. Itu satu hal yang kecil. Apalagi kalau udah dibumbu-bumbuin satu gym lah, satu suplemen lah. Nah, itu kan lebih banyak lagi subjektivitasnya. Ketemuan yuk. Bang, ini nomor rekeningnya cek gitu. Ngecek doang. Belum masuk. Dan ini nih, Bang Riki nih. Gua akhir-akhir ini gue sering ngeliatin medsos lo, dengan segala kayak lu kayak seperti jadi seorang senior yang paling galak. Ini tunggu dulu. Ini lihat udah follow belum nih? Udah. Nah, gue tuh ngelihat lu kayak Bang Riki galak banget nih gitu kan. Jarang ngomong, sekali ngomong nyokin. Ini kayak kemarin, bro, ini
Ricky Daud nih, kenapa nih begini-begini? Gue lihat, oh oke. Apa yang atlet ke luar negeri? Itu baru. Itu baru. Yang sebelumnya. Yang sebelumnya. Nah, lu kenapa lu ibaratnya kayak geram, risau, kesel ngelihat eranya gini banget ya? Iya, gitu. Kalau dari kacamata lu gitu ya. Kalau dari gua, apa lu sudah mencoba untuk memahami mereka, Bang? Memahami gimana maksudnya? Ya, memahami berada di sendal mereka. Anjir, sendal. Kalau karena terus terang ya, untuk teman-teman mungkin nggak ada yang tahu apa seorang Ricky Daud memang dia dulu ya rajanya. Di eranya dia ya memang dia salah satu rajanya di situ dan untuk prestasi ini memang dia banyak dan dia emang benar-benar real senior. Gitu kan. Nah, ininya jadi di sini tuh apa Bang Ricky tuh nggak, kalau gue juga sebenarnya sempat crash kultur sama si Anjay, gua sama Aji. Bahasanya baru lagi. Gua sama Aji, Bang. Gua sama Aji juga kadang suka mikir sama kultur anak-anak sekarang. Ya, bro, betul. Kok dia begini banget ya? Kok anak-anak sekarang pada begini banget ya? Ya, gitu. war nggak jelas kan. Nah, tapi gua sama Aji gua mencoba untuk memahami. Coba kita pahami, mungkin emang begini ya bro, eranya emang begini. Nah, kalau dari lu sendiri gimana, Bang? Kita aja ngomong jadi pakai anjir sekarang. Iya, anjir. Itu biar ada budak dikit. Sebenarnya seperti yang Bro Canggi bilang ya, saya memang di sini memposisikan sebagai senior gitu. Jadi istilahnya saya jangan terlalu lebay lah untuk ngeliat sosmed ya dikit-dikit baper segala macam. Nah, tapi apabila ada sesuatu hal yang menurut saya ini istilahnya sudah tidak bisa saya terima dan ini bisa merusak istilah industri kita gitu loh. Kan seperti yang beberapa yang marwah bodybuilding. Betul. Yang seperti yang dulu yang saya sempat ngomong, ini kayaknya lomba kok jadi kayak ajang-ajangan war nggak jelas dan status atlet itu jadi receh. Nah, itu kan membuat saya ya kayak kesentil. Dulu waktu zaman gua lomba, kalau kalah ya latihan lagi, diet lagi, tunjukin di atas panggung segala macam. Bukan istilahnya war nggak jelas segala macam, dan atlet itu rasanya statusnya jadi receh, nggak sewah dulu. Nah, untuk hal-hal seperti itu yang sifatnya krusial, yang istilahnya lama-lama jadi dibawa ke ya industri kita jadi benar-benar receh lah. Nah, saya pasti akan speak up seperti hal itu untuk membatasi supaya mereka tahu, oh ini si Koriki ini ada ngomong lo gini. Ya kita jangan terlalu receh lah. Kita status atlet kita mesti istilahnya gimana pun juga yang bisa mengibarkan bendera di luar negeri itu hanya presiden dan atlet, tentara dan atlet. Itu. Kalau di bulan astronot. Astronot. Nah, seperti itu. Makanya saya bisa dibilang kalau untuk posting untuk yang para bocil atau yang untuk yang selama ini yang seputar gym itu saya nggak terlalu sering sebenarnya, tapi kalau menurut saya udah terlalu kelewatan. Kayaknya gue harus ngomong deh. Iya, betul. Kayaknya gue mesti speak up. Entah diterima nggak diterima, yang penting gue ngomong gitu. Itu gue ngomong berdasarkan pengalaman gue. Ya point of view-nya Bang Daud. Betul. Mau terima mau nggak terserah. Yang terbaru kan yang seperti gue bilang yang luar negeri kan. Yang luar negeri ya menurut gue sekarang memang kenyataannya seperti itu. Orang udah luar negeri. Sekarang itu luar negeri itu soal kemampuan dan afford lu, kemampuan materi lu aja. Dalam negeri itu masih banyak orang yang di hutan, di gunung, yang badannya yang benar-benar bagus, cuma mereka nggak ada kesempatan. Mereka cuma bisa tampil sekali, habis itu selesai. Mereka mesti kerja lagi segala macam, nggak bisa tiap tahun, tiap bulan, tiap minggu tampil. Nah, seperti itu. Jangan dianggap lu udah keluar negeri jadi atlet, udah jadi kayaknya wah hebat nih gua segala macam. Saya nggak setuju gitu juga. Betul, karena gua setuju kalau itu. Di dalam negeri pun juga nggak kalah keras. Oh iya kalau itu gua ini kalah keras. Di sini keras banget. Iya, kan banyak juga bro, apa namanya, yang main ke luar negeri karena di sini nggak menang-menang, main keluar negeri menang. Ada juga itu kampret. Kan yang penting gua antar gini lah. Enggak, maksudnya kan yang penting seremoninya ya, Bang. Iya. Ya iya, cuman tetap aja kalau itu nggak bisa. Kalau lu mau bertanding ya, yang harus lo taklukkan itu
orang sini dulu. Betul. Karena karena gini, di sini kelas tuh berantem, Bro. Nggak ada kelas tinggi. Ya. Iya. Oh, iya. Tinggi dibagi gitu kan, nggak ada. Di sini berantem, ibaratnya di situ kayak Royal Rumble. Iya. Anjir. Iya, dikumpulin satu ring, lo berantem di situ. Batista. Iya, kalau di luar negeri kan enggak, Bro. Lo main di kelas A, main di kelas B, di kelas C, tiba-tiba ya di kelas C atau di kelas D isinya cuma 4 orang. Iya, betul. Karena 5 orang. Notabene kalau di luar negeri ya, terutama untuk di Asia, tinggi itu yang paling favorit itu 160 sampai 175. Itu favorit. Iya. Karena tinggi rata-rata orang Asia. Betul. Iya. Kalau lu dapet ya tinggi lu misal 180, itu udah otomatis pasti lawan lu itu antara sedikit atau kualitasnya nggak gitu bagus. Iya. Tapi kalau di kelas yang antara 160 sampai 175 itu kelas neraka. Itu tinggi kelas-kelas neraka untuk di Asia. Kelas A dan kelas B. Betul. Nah, itu kelas-kelas neraka. Kalau saya waktu itu di kejuaraan Asia, Binaraga pun begitu. Binaraga untuk Asia Tenggara ya, Vietnam, Thailand, Kamboja, terus Filipina, itu untuk Binaraga kita hanya bisa berbicara banyak sampai kelas 80 maksimal. Maksudnya di atas sudah nggak mungkin? Di atas itu udah kelas-kelas orang Iran, orang Uzbekistan, orang India, udah bukan Asia Tenggara. Itu udah Asia Timur, Asia mana? Itu udah kelas-kelasnya mereka. Kita nggak mungkin, ya kita nggak bilang nggak mungkin ya, tapi chance-nya itu benar-benar kecil. Teman-temannya Bikrami ya? Ya. Dan badannya mereka kan, ya kalau kita mau bilang kan orang Iran kan itu istilahnya negronya Asia. Iya. Negronya Asia. Kalau di Indonesia orang timurnya Indonesia. Papua. Nah, genetik secara keras Iran ya. Udah keras besar pula. Nah, seperti itu. Nah, balik lagi ke tadi junior dan senior, Bang. Lu nggak takut, Bang, dicap sama para junior, newbie atau bocil kayak lu menjadikan senior, tembok gitu ya? Iya, senior Bang Ricky senior galak, senior kaku gitu. Nah, lu gimana? Dan kan lu sempat ibaratnya balas-balasan salt pantun di komen kan? Oh, lu Betawi juga, Bang? Balas pantun. Cakep. Ke pasar Minggu. Nah, gitu. Nah, itu sebenarnya apa namanya? Lu ini nggak sih ada ke-trigger gitu? Iya, ke-trigger nggak atau ada kayak kekhawatiran atau apa kayak bodo amat lah gua dibilang sama mereka gimana gitu. Kalau saya sih dari awal saya di dunia binaraga ya. Saya bukan mencari uang atau mencari istilahnya fame lah gitu. Saya istilahnya saya hobi, saya senang, saya bisa melakukan the best. Orang mau senang ke saya terserah gitu. Tapi dalam kata kutip ya jangan jahatin orang atau kita jangan sombong. Tapi kalau memang karakternya gue keras ya lu mau terima ya silakan. Tapi kan gue nggak jahatin orang. Saya hanya memberikan dari persepsinya saya selama ini. Saya sebagai berdasarkan pengalaman saya dari tanding di luar negeri, terus selama ini saya selama 15 tahun lebih di dunia industri fitness saya. Menurut saya point of view-nya saya itu seperti itu. Ya kalian mau terima mau enggak ya terserah, nggak ada masalah. Ya kalau saya lihat juga semua yang saya posting semua rata-rata menurut saya make sense sih. Ya berdasarkan ya istilahnya nggak mengada-ngada lah. Dan harusnya sih ini tambahan dari gue nih ya. Kenapa nggak yang para junior atau para bocil-bocil fitness itu, kenapa nggak ini dijadikan second opinion aja gitu? Maksudnya nih kalau kayak iya emang apa benar kata Bang Daud? Oh iya sih, atau kayaknya enggak deh. Itu kan cuma jadi bahan bisa dijadiin bahan pikiran dia juga. Oh kayaknya enggak. Ya gue gini gitu. Iya, makanya junior dan senior tuh harusnya saling memahami gitu. Ketika dia kelewatan, Bang Ricky coba lurusin, emang iya ya gitu. Emang betul. Iya ya kan itu ada usaha untuk mencoba saling memahami gitu betul. Kan. Emang iya ya gitu kan. Ya kalau seandainya udah enggak, ya udahlah. Udah sebenarnya gitu kan. Kalau untuk sekarang sih memang junior dan senior itu emang kelasnya ya, karena tapi emang susah sih Bang, lu terlalu jauh. Iya, lu terlalu jauh kalau dari ini gua. Tapi lu nggak push up kan Bang? Bikin konten push up enggak kan? Jangan Bang. Itu beda itu. Beda. Lu nyenggol mulu lu. Guys, saya nyenggol dia ya. Bukan dikasih buat Indonesia. Ya Allah. Iya lu. Iya, yang jahat dia sebenarnya. Enggak konten tidur aja pegang piala ntar.
itu luar negeri juga itu sih. Jadi maksud lu kalau gue lihat dari pandangannya Bang Daud ya, emang orang kalau punya dia punya duit lebih, terus ternyata disponsorin, ada yang sponsorin, terus dia tanding, harusnya jangan bangga dulu gitu, dan lihat badan dia dulu di sini gitu harusnya. Saya bilang nggak bangga ya. Setiap orang kan punya self reward masing-masing, ya kan. Tapi yang di sini yang saya kurang setuju apabila pas tanding di luar negeri itu euforianya atau yang di gorengannya itu berlebihan gitu. Nah itu yang saya kurang setuju gitu karena saya yang sendiri yang sudah pernah mengalaminya bukan seperti itu logikanya kan. Ini orang belum pernah tanding luar negeri tapi tiba-tiba luar negeri ya dengan tanda kutip lembaganya juga ya saya tahulah gitu. Lembaganya di luar IFBB lah. Kalau IFBB ya saya akui jempol lah gitu. Iya kan? Jempol IFBB. Karena trennya banyak. Trennya. Oh kalau IFBB nggak pakai tren terakhir banget. Jangan kan terakhir, naik turun lagi lo pulang. Nah seperti itu. Jadi ya kalau bisa dibilang pemberitaannya ya sesuai aja lah. Maksudnya mau digoreng ya goreng sewajarnya aja. Tapi nggak bisa Bang, susah. Kalau untuk masalah goreng sewajarnya, itu kan masa di Nurani Bang. Nah orang-orang kayak kita ini yang ya apalagi kayak misalnya gitu Mas Canggi nih duitnya udah keluar banyak, masa gua goreng dikit udah keluar duit banyak pasti nih kan rugi dong goreng terus ya kan baru keluarin dedikasi buat Indonesia itu mau sampai gosong urusan belakang kan? Iya gitu karena kalau gua bilang ya menurut gua nih dari kacamata gua Bang Ricky itu kalau untuk dia sangat keras ya kan dia tapi emang harus ada orang kayak gini bro. Enggak, iya dia nggak kosong. Oh iyalah. Iya. Apa namanya senior ada juga senior yang kayak tai yang bacot kosong. doang. Yang bacot doang ada. Siapa itu siapa? Ada yang di grup tuh yang ngomongin gua mulu ya kan. Gua ngeliatin tuh elah ampas ini mah. Iya, gua ampas tahu. Pernah juara nggak? Juara harapan. Di sini dong. Iya kalau orang yang ibaratnya yang speak up, gue selalu ngelihat tuh dari kacamata yang sangat lebar. Ini yang speak up siapa? Masalahnya tuh seperti apa? Ya kan? Value ini orang setara nggak sama apa yang dia ngomongin gitu. Kalau ya lu senior, lu menang tua, menang gondrong, lu ngoceh-ngocehin orang di grup, lu ngomong langsung depan gua anjir. Itu kan pakai anjir kan? Nah ini ngomong depan dia langsung. Iya gitu. Ini sekarang gue liat bajunya nih Ricky Daud Gym nih. Ya. Ini tahun berapa bang? Fitness Center. 2000 sebelum Covid pas 2000 berarti sebelum Covid 2018. Daerah mana? Daerah Jelambar, Jakarta Barat. Oh iya, gue dapat cerita si Norman latihan di tempat tuh waktu banyak itu waktu PPKM ya? Zamannya Covid. PSBB apa PPKM? PPKM sih PPKM mah pelajaran. Tapi PPKM, bukan PPKM. PPKM. Nah itu latihan tempat lu. Itu seluruh di Indonesia dari Bekasi semua latihan tempat lu. Tempat gua. Lu ada orang kenalan Satpol PP, Bang? Jangan buka rahasia. Iya, dari sebelum Covid. Dari sebelum Covid. Ya makanya memang tempat gym itu saya buka memang hobi ya. Karena hobi ya hitung-hitung buat tempat saya latihan untuk ya kalau bisa melahirkan atlet ya bagus. Ya syukurnya sekarang banyak atlet angkat besi kan yang angkat berat si Andre Yoga itu Andre junior di Asia dia bisa bilang di Indonesia terkuat sekarang untuk di kelasnya gokil bro itu Andre itu ibarat berlian yang tinggal dipoles dan meledak aja itu si Andre Ji gua kenal dia dari dia belum apa-apa Ji dia ikut Rawor 2 dia. Iya, itu sebelum Rawor itu dia udah nge-gym bareng sama gua waktu gua belum buka tempat gym ya. Itu main brempes hampir kegencet. Buset. 15 hampir kegencet. Dari segitu? Dari segitu. Sekarang udah 200 brempes ya. Gokil. Ya deadlift gua di bempres sama dia. Ya kan Tapi gua juga kemarin lihat di IFF kan ada Bang Daud.
dia beli lu beli komborek ya. Komborek. Jadi emang lu tahu pasarnya itu sekarang udah mulai berubah ya. Berubah. Anak muda sekarang seneng yang berat-berat. Iya, gitu. Males diet. Sebenarnya itu ya ngaku kan. Senior. Iya. Gua udah bawa nasi merah tadi nggak bawa aja. Nasi merah gua. Males diet. Jadi emang orang udah nggak cuman mau body contest, ada yang mau powerlifting, ada yang mau angkat berat juga. Dan lu akomodir satu gym itu ada semua. Ya pas kebetulan memang di tempat gym gua mengarahnya banyak kan anak-anak powerlifter. Oh gitu? Banyak banget. Yang berprestasi banyak di sana. Makanya lu sediain platform ya? Oh, sediain platform semua. Banting boleh? Kali berat ya bantingnya ya pakai hati ya. Pakai hati. Jangan banting ke belakang. Kan di belakang lagi main bicep. Jangan lesambit. Lesambit gitu. Main poli dong Pak. Tuh, pakai dumbbell. Nah, ini tadi lanjut ke bahas tadi sedikit profesional akuntan. Itu nyambung ke omongan kita kemarin, Bro. Kalau binaraga nih Bang ya, sebenarnya nggak ada duitnya. Iya. Budget. Iya. Yang nggak ada duitnya. Lo setuju nggak? Setuju nggak Bang? Binaraga nggak? Kalau gue setuju. Binaraga. Maksudnya nggak bisa hidup di situ gitu. Iya. Jadi kalau gue tipe orang kalau lu mau survive di binaraga, lu nggak bisa single income. Nggak, sekarang gini aja dah. Sebutkan satu binaraga Indonesia yang hidup dari status. Status binaraga. Gue nggak bisa ngomong. Tiba-tiba kita langsung disensor sendiri. Iya. Coba lah. Bajunya bagus terus. Handphonenya Iya. Kalau saya bilang ya, untuk pure sebagai atlet ya nggak ada. Dia mesti bisa istilahnya di industrinya itu dia kembangkan. Dengan status keatletannya itu dia bisa mengembangkan industrinya itu. Iya. Yang tadi ya istilahnya buka tempat gym atau dia bikin suplemen atau segala macam. Pokoknya industri kan tuh banyak, aparel, suplemen, tempat gym segala macam itu banyak. Dia mesti bergerak di sana. Karena saya lihat orang-orang yang senior yang saya lihat berhasil di bidang ini ya the one and only Adera ya. Dia kan tempat gym jalan masa sih? macam. Enggak, gue mau ngeliat lu terus Bang, gue gak mau ngeliat dia. Maksudnya tidak kekurangan lah, tidak kekurangan kan. Dan dia itu role model yang bagus. Ya, bagus lah itu buat jadi contoh. Betul. Nah, kalau pertanyaannya atletnya itu bisa jadi duit bisa menghidupi sih bisa, tapi untuk lebih saya rasa sulit. Iya. Kalau minta tiba-tiba ke liburan ke Singapura ya nggak bisa ya. Ke Bekasi aja. Kalau Theo Tong nginep di Trans Studio kan nggak mungkin. Ngapain nginep di Trans Studio? Yang maksudnya nyapu lu. Trans Studio Hotel. Iya kan nggak bisa tiba-tiba ini harus ngajar. ya tapi tetap kita jangan mengecilkan lah. Ya di sini kita apapun itu. Enggak, jadi kita nggak ada ngecilin, jadi kita ini pengen ngasih tahu ke bocil-bocil karena sekarang tuh bocil-bocil tuh mau jadi atlet wannabe Bang. Yang kemarin nggak mau sekolah. Anjir tuh, dia ngomong ya, Bang Ricky yang ngomong ya. Sekolah ya. Kan keras gua. Sekolah harus ya Bang. Sekolah harus. Jadi mereka tuh pengen gue mau jadi atlet wannabe, gue akan dibiayain sama suplemen, gue akan dapat uang dari situ. Nah itu di sini kita mau bilangin kalau intinya ketika lu nanti sudah ada di industri ini dan lu berpikir lu bakal hidup dari 100% dari jadi atlet gitu, nggak akan bisa gitu. Nah makanya ya berarti lu setuju Bang? Kalau gua sih setuju 80% 90% setuju. Kalau enggak cari bini kaya lah. Nah banyak juga yang begitu. Kan itu win-win solution. Banyak sih yang begitu. Jadi ya kalau gue nggak bisa bro, gue mah pekerja keras gue. Anjay. Nah, langsung hening. Jadi sekolah itu penting ya Bang? Sekolah penting. Minimal apa S1? Ya nggak bisa bilang SMA juga. Enggak, yang wajib kan 9 tahun. 9 tahun kan. Itu aja lah. Ya tapi kalau ya bisa S1. Kalau ada kemampuan ya. Ya sebab kalau kita berbicara di sini atlet wannabe, apabila ada sesuatu yang tidak di luar jalur cedera, nah terus tuh gimana? Nah coba Bang kasih ujangan ke teman-teman
kita yang para Bocil. Siapa tahu dia endorse BPJS. Iya. Dia atlet ya. Nah sekarang gini loh, kalian pasti berpikiran kan kalau gua kerja, gua nggak bisa jadi atlet segala macam. Nah contohnya ada saya sendiri. Saya ini istilahnya kerja auditor dari jam 8 sampai jam 5. Itu udah pasti fix. Kadang saya keluar kota untuk ngaudit di luar kota. Kenapa saya pada saat masa itu saya masih bisa tetap berprestasi? Kuncinya kan disiplin. Tapi Time management. Ya, time management. Waktunya istirahat. Auditor bro, kurang detail apa? Waktu istirahat, waktunya makan, waktu kerja, waktu latihan. Nah, dan kalian itu istilahnya kalau saya bilang jangan all in di dalam suatu wadah gitu. Kalau misalkan wah mau buat nge-gym, mau jadi atlet, kalian harus memikirkan side effect-nya itu loh. Selama ini kalau misalnya karena trennya Ya sekarang Allah, tren lagi. ya kan, terus juga berpikiran, wah saya mau yang penting konten. Konten itu bukan sesuatu hal yang fix loh. Itu bisa naik bisa turun. ya, dan nggak tahu sampai kapan. Betul, tergantung nilai jualnya lu, yang value-nya lu lah gitu. Nah, jadi kalian kalau bisa masih muda segala macam, buatlah ya semacam nilai jualnya lah, entah itu dari pendidikan segala macam, itu kalian harus benar-benar memperhatikan itu. Soft skill ya bang. Soft skill gitu loh. Jangan cuma ngandelin badan aja. Badan pas cedera ya selesai sudah. Karena banyak beberapa atlet ya sorry ya yang sekarang juga masih viral ya, ada 2 atlet tuh, yang satu sakit, yang satunya jadi tukang gojek online kan. Itu karena mereka hanya mengandalkan badan. Mereka tidak pada saat masa jayanya, mereka tidak memanfaatkan itu untuk mengumpulin uang lah, untuk usaha yang lain, mereka enggak memikirkan itu. Dan pada saat masa prime itu lewat, selesai. Semua hilang. Baiknya ada double income lah ya bang ya. Betul, double income. Iya berarti ini emang buat kita pikirkan semua ya kalau yang kalian mau serius di dunia fitness. Karena dunia fitness ini kayak showbiz banget kan bang. Benar. Kayaknya tuh, badan bagus. Ya kayak artis keren. lah. Iya gitu. Ya kayak artis sekarang ya mungkin lah umur 17 masih dicari sana sini. Udah umur 30 udah selesai. Udah selesai, job udah hilang segala macam. Iya, makanya kita bikin podcast ya, bro. Jualan kopi juga nih katanya. Iya, mau jualan kopi. Kopi ngaceng. Kopceng dong. Itu dia guys. Jadi apa? Kata Bang Daud nih, dia yang udah senior dan udah ngejalanin ini belasan tahun di fitness ya, yang nggak menggantungkan pure di fitness. Ternyata dia itu adalah profesional, tenaga kerja profesional ya, benar ya. Profesinya profesional, hobinya nge-gym. Tapi emang lu langka bang, karena gini, lu auditor, karena biasanya ya kan trennya, ketika trennya itu banyak, spasinya itu kalau diajak ngomong panjang. Iya. Ngerti nggak maksudnya? Dia trennya bagus mereknya kayaknya. Tapi lu tuh kalau diajak ngomong tuh nyambung. Iya, kosakatanya banyak. Iya. Enggak, mungkin kalau orang pinter mah pinter aja bro. Apa juga. Iya. Tapi yang bego makin gitu makin bego bro. Loh, siapa tuh masih muda? Cerebrofit ya bang. Vitamin otak. Karena ya jarang sih memang. Karena kalau trennya udah terlalu banyak kan spasinya terlalu banyak bro. Ditanyain spasi aja isinya tek. Mikirnya loading gitu ya. Iya. Kalau M-Baking masih merah. Iya. Berarti kemarin begitu jadi maksudnya. Enggak ya, bukan saya yang ngomong. Nih next lu mau apa bang kan juri udah, punya gym udah, prestasi overall WBPF, apalagi bang yang belum lu dapet, lu capai? Sebenarnya sih kalau dibilang prestasi ya seperti yang sekarang lagi mereka pada kejar kan, ke IFBB kan. Nah, tapi kan IFBB itu kan untuk ngejar ke sana kan perlu benar-benar kerja keras lah. Nah, banyak yang tanya, Ko Riki kenapa nggak ke IFBB? Selama ini saya nggak ke IFBB kan karena saya masih dinaungi sama WBPF. Sedangkan di WBPF itu kan berseberangan. Ya. Dari segi regulasinya aja, yang satu
pakai tes doping, yang satu nggak pakai tes doping. Nah di situ. Nah tapi kalau mau dibilang pencapaian apa sih? Secara binaraga sih udah oke lah. Maksudnya ya saya nggak bilang saya udah cukup juara, nggak juga. Ya tapi kalau apabila masih diberikan kesempatan segala macam, ya mau coba sekali lagi. Anjay, one last try. Betul. Ya one last try ya, bukan one last dance ya. Itu Michael Jordan. Oh iya dong, ini kalau gue melihat atlet, lo kan di klasik nih. Ya. Kayaknya untuk frame-frame kayak Bang Daud belum ada. Ada nggak? Belum. Kalau Fanny Fuad aja ada pendek ya? Pendek. Dia setelinga kayaknya. Iya. Pace juga agak pendek ya? Pace lebih pendek lagi. Maksudnya kalau untuk yang emang lu mau lawan yang genetiknya gede-gede ya, nggak ada lain. Kalau lu main di kelas C lu Bang masuk. Iya. Ya si Azril aja kayaknya masih di bawah gua dikit ya, Azril. Azril masih di bawah. Iya Azril lah ya. Azril iya. Oh ya Azril ya. Azril lumayan frame-nya bagus sih. Tapi kalau emang lu bisa mencapai conditioning lu seperti waktu itu dengan urat di mana-mana, gua rasa itu. Kan tinggal WA doang. Oh iya. Dia masih buka toko. Gymnya masih ada ya? Sekarang lebih banyak, ada AGH, IGF. lebih banyak. Iya, maksudnya kalau lu bisa mencapai performa lu dulu, terus lu sekarang sekarang yang udah lu ada begini, itu kayaknya bisa diperhitungkan. Atau juga, mau ngedidik ngedidik adik-adikan. Kalau mau ngedidik sih untuk sementara ini sih masih belum ya gitu. Ya sebab takutnya ya gimana? Ya salah jalan atau gimana gitu. Takutnya. Kalau tiba-tiba ada orang nih yang udah bawa Bang, angkat aku gitu. Ya, angkat aku jadi muridmu. Ya silakan. Pasti kan Wani Piro gitu kan. Wani Piro gitu kan. Kalau dia okein semua lu mau Bang, fokus ke dia gitu. Ya oke aja, nggak ada masalah. Yang penting kan kalau saya sih nggak hanya sekedar materi ya. Yang penting saya lihat dia keseriusannya tuh seperti apa gitu. Kalau cuma sekedar dia gue punya duit nih kok gini-gini, tapi lu disuruh nge-gym aja males, ngangkat berat aja udah ribut lah segala macam, ya mendingan nggak usah. Tapi gua akuin kalau lu latihan dari dulu berat memang. Dari dulu gua akuin lu latihan berat. Ya memang hardcore. Bahasa dulu hardcore. Ya kan latihan beratnya bisa dilihat dari komposisi ototnya gua, juga bisa dilihat kan otot-otot kecilnya nggak ada, bisa dibilang yang nggak sampai keluar lah. Yang ada kan otot-otot yang besar-besarnya. Ya, itu karena banyak kan main berat. Kalau gue lihat, kalau mau otot-otot kecilnya lebih detail, lebih keluar, biasanya itu mesti banyak variasi dan repetisi banyak. Nah seperti itu. Guys, jadi emang ini ilmu semua nih ya. Buat kalian dari tadi harusnya pakai kertas tuh catat. Iya. Oh tapi nggak ada dikasih tahu ininya ya? Apanya ya? Nomor WA aja, nomor WA. Nomor WA. Udah berapa lama nih? Ada 1 jam. Gokil. Aduh, itu tadi pencapaian udah, terus prestasi tadi mau sekali lagi coba, terus gym udah kalau gue liat dari story-storynya rame. Ya. Lu lagi suka naik motor juga sekarang Bang? Ya itu cuma ya istilahnya. Sabtu Minggu aja. Sabtu Minggu juga nggak terlalu sering lah, itu cuma sebulan sekali lah ya. Sebulan sekali aja. Jadi emang lu ngisi waktu lu main motor, wah anak-anak gym banget ya, main motor, nge-gym, ngangkatnya berat, apa coba? Besok gua beli motor lah. Dia beli motor tapi yang bisa goyang. Odong-odong. Yang ada lampu kelap-kelipnya. Nah nih Bang, ini kan udah mau Olimpia nih Bang. Lu kan senior dan juri nih. Kan ada nih anak-anak Indonesia yang pergi ke Amerika ya. Yang dedikasi. Terus juga ada yang di Bali. Ya. Ada Fanny Fuad juga. Gimana kans mereka Bang? Waduh, kalau ditanya begitu, saya nggak bisa komen ya, entah takutnya saya menggurui kan nih. Kalau saya lihat semua tetap punya chance ya. Kalau saya lihat di industri ini, terutama untuk di Olimpia ya, semua itu berpengaruh, nggak hanya badan semata. Politik juga. Koneksi. Kalau politik itu terlalu kasar. Oh iya. Politik. Nah itu lembut Bang. Tapi
Koneksi. Nah, tergantung koneksi yang bawanya. Kalau saya lihat, kalau badan sih istilahnya kalau udah tembus Olympia 11-12 lah ya. Ya istilahnya udah oke lah, udah qualify lah. Tapi koneksinya, koneksinya itu Olimpianya itu seperti apa? Nah seperti itu. Kalau saya bilang chance, saya nggak bisa ngomong chance ya. Takutnya ntar kalau salah ngomong ya jadi mengecilkan apa segala macam. Semua punya peluang. Nah bahasanya bahasa auditor ya. Ngomongin masalah koneksi. Objektif. Nah, apakah di Indo juga sama? Iya. Pinggir jurang. Iya, kagak dijawab. Di Indo maksudnya untuk pertandingan yang di mana nih? PON. Langsung aja. PON bisa. PON. Kasih medali salah balikin lagi. Kasih ke dia kali ya gitu kan. Oh iya, lu gimana Bang nilai yang kemarin itu? Yang mana? Yang AFU. Kan ada 2 nih. Yang AFU dulu, AFU. Yang AFU. Lu tanya gua dulu dong. Tanya dia dulu. Kata lu, Biar gua aman. Lu tanya gua dong. Coba lu gimana? Biar gua aman. Kan yang jawab dulu itu ya. Gimana untuk kejadian AFU di saat AFU di 2002 dia Papua dia lolos, masuk dia perak, yang juara 1 si Andri. Terus dianulir, akhirnya AFU emas dan itu SK-nya udah keluar. Terus si AFU dinyatakan sah juara emas. Terus ternyata dan sampai 2004 awal dia tanding itu nggak ada nama AFU. Dan di IADO juga ada sertifikat halal, gue mau sertifikat halal. Sertifikat dia lulus ada doping, tapi ternyata pas di PON dia juara emas, tapi tuan rumah intinya komplain, intinya gini aja kenapa udah menang, medalinya diambil, padahal nggak ada bukti yang konkret. Iya. Ngelawak, bikin malu, bego. Nah, yang Bro Canggi maksud bukti konkret apa? Enggak, jadi AFU ini nggak ada bukti konkret kalau dia ini masih dalam. Ada suratnya? Enggak, tapi kan di IADO. Di IADO ada surat. Itu surat dari IADO. Iya. Kalau AFU ini udah beres kan? Udah beres. Yang surat yang kop surat menyatakan per November 2023 kalau nggak salah. Masih. Itu ada suratnya. Tapi loh, jadi 2 dong suratnya. Iya, itu dia. Suratnya ada. Iya, jadi 2 tapi lucunya gini, tapi kalau ditarik mundur dulu, harusnya kalau emang ada surat AFU itu dari IADO kalau AFU dalam masa hukuman, harusnya di 2002 dia yang 2004 yang PON Papua. Oh ya. Kan dia udah dinyatakan sah kalau dia itu juara emas dan nggak pakai doping, clear nggak pakai doping. Tapi kenapa dia tiba-tiba ada surat 2023 bulan November kalau dia kop suratnya 2023. Kop surat 2023 dan yang ngeluarkan itu IADO. Iya. Harusnya ini yang tanggung jawab IADO-nya. Dia yang ngumumin kok. Betul. Iya. Nah, kita panggilkan orang IADO. Itu dia, itu pertanyaan besar ya bro sebenarnya. Iya, karena ya menurut gua ya. Tapi lawaknya adalah bener bang. Ini lawaknya adalah medalinya ada 2. Yang satu difoto udah diserahkan ke orang yang juara 2. Yang Aceh. Yang satu masih di bawah AFU. Yang foto di bandara habis dari Medan. Jadi ada 2 emas medalinya. Ya kalau soal medali mah tuh gampang aja kan? Ya ada spare gitu ya? Iyalah. Oh ya tapi kan belum ada upacara kembaliannya. Enggak, sekarang yang saya bingung itu dia keluar surat 2023 November. Range waktu November sampai bulan sekarang September. PBFI itu pada saat AFU atau Banten atau Pengprovnya itu mengajukan untuk daftar ulang. Iya. Kenapa bisa diterima, bisa keluar barcode peserta segala macam. Kalau saya sebagai atlet dari November ke September itu waktu yang sangat panjang dan
pengorbanan materi, waktu. Iya, makanya itu lawak gitu. banget sih. Enggak, kalau ini gue bilang bego. Yang lawak yang medali ada 2. Oh, iya. Itu. Nah, itu pertanggungjawabannya itu seperti apa? Iya. makanya kan kesian Bang Afu juga. Iya, Harusnya aturan. kalau emang dia dari awal Ya udah nggak usah persiapan. Iya. Gua ngopi-ngopi, gua podcast di sini. Iya, aturan begitu. Gitu. Oke Bang Afu silakan. Nah seperti itu. Iya, Nah jadi terus emang- juga kan di PON ini kan kalau saya lihat kan ada 2 isu kan yang Iya. sedang berkembang. Yang Satu apa Bang? Yang satu, gua ngikutin. hari pertama main sport Hah? 2, main atletik 1, Yes. 1 kelas, jadi 3 kelas. Sama women, sorry, Eksibisi. eksibisi. Itu hari pertama banyak yang info ke saya, terutama atlet-atlet yang ya kita banyak lah. Itu nggak ada tes doping di hari pertama. Nah itu Oh, hari pertama nggak dites doping, hari kedua ada. ada. Wah, aneh lagi nih. Ya enggak aneh. Dan sorry ya, main sport dua-duanya dipegang sama tuan rumah. Nah, ya mungkin ya di situ saya nggak bisa komen apa-apa. Memang Ini seru nih. memang semua peluang ada lah. Ya. Tuan rumah juga badannya bagus, gitu. Tapi kan banyak yang istilah di sosmed bilang kenapa nggak di tes doping di hari pertama. Itu aja. Isunya di situ aja. Ya bukan isu sih, kenyataannya seperti itu. Hari kedua baru di tes doping. Kalau statement dari Iado nggak ada? Belum ada. Rilis di sosmed gitu belum ada. Belum. Dan kenapa lu nggak ngomongin ini di medsos, Bang? Ya menurut gua Kan apa karena lu ada di dalam? Iya. saya nggak ngomongin di medsos karena saya masih menunggu kelanjutannya seperti apa. Oh. Jangan langsung baru dibuka kita udah ambil, udah membuatkan statement yang Belum istilahnya dipelajari dulu. bola liar yang bisa kemana-mana. Ya, saya masih menunggu statement dari entah itu PBFI, entah itu dari Iado, itu statementnya seperti apa. Mungkin bisa aja ya. Kalau saya lihat, oh ini karena cabang olahraga baru, kita nggak perlu pakai tes doping, bisa. Itu kalau eksibisi bisa. Ya, kan bisa aja. Iya, kan sport sama kelasnya juga baru. Karena prapon aja Ada. Prapon nggak ada. Enggak, wacana zero doping di prapon Iya, ada. tapi nggak ada. Nah, iya, itu Tapi nggak ada tesnya. Nggak ada. Iya, tapi kan lawak tau gitu wacananya gua ikut ada. di konten. Bener kan? Wacananya ada. Gitu, zero doping wacananya ada. Ternyata yang pas naik itu nggak ada. Iya. Nah, itu yang ngebikin orang tuh atlet-atlet yang ada di sana itu pada kecewa. Anjir tahu gini gitu kan. Iya, betul. Anjir tahu gini Ya gitu. kan sampai ada yang ngomong yang gua pakai bambu runcing, dia pakai AK-54. Iya, Begitu ada yang jangan ngomong. begitu. Padahal yang pakai bambu runcing juga belum tentu bambu runcing. Iya, kenapa nggak? Enggak, bambu runcingnya kecil. Oh iya. Itu Ozempic Bang. Ya kan? Iya sih ya, tapi aneh ya. Tapi di Binaraga semua tes. 1 2 3. Oh enggak semuanya? Enggak. 1 2 3. Oh. Karena kan dia bilangnya sih terbentur biaya ya. 1 2 3. Nah, jadi untuk sementara ini ya kita nggak bisa berstatement apa-apa ya. Iyalah, ya kita udah tunggu. cukupi kita bahas ini. Mulut gua makin lama makin gatel anjir. Gua pengen gitu Iya kan. guys ya, jadi emang ini apa sih namanya? Polemik ya Bang? Polemik. Itu di pertandingan sebesar PON yang harusnya udah diadain 4 tahun sekali, tapi kok bisa ada yang kayak gini-gini kan kayak apa ya? Iya, gua kalau lo tanya gua menurut gua gimana PON yang sekarang, capek dan sedih banget ngomonginnya, Iya sih, males gitu kayak padahal masih begini aja udah gitu kan. pertandingannya jarang gitu. Iya, lu bikin kayak suatu hal tuh yang ibaratnya errornya tuh kecil gitu. Jangan error sana sini kayak capek banget gitu. Kayak aduh, udah. Sebenarnya kan kalau pikiran gila gua nih Bang ya. Yeah. Misalnya dia bilang zero doping nih. Ya udah dibikin zero doping aja. Catatannya. Ya lu bebas. Wah, no. Ya udah kan yang penting biar ada terus. Ya tapi kan di situ Gila kan banget, di situ kan kita berpatokan pada KONI. Iya sih. KONI itu kan membawahi semua cabang-cabang Atlet ya? atlet semua dan Kalau gue intinya gini aja, kalau nggak zero doping nggak keluar anggarannya. Anjay. Tapi enggak Bang. Loh, tapi bener dong. Oh itu bener Bener enggak? Maksud kan? gua gini loh, kalau
kan ada isu Binaraga nggak ada nih di PON berikutnya. Ya. Itu menurut gua nggak mungkin. Karena ini adalah salah satu pundi-pundi emas atau medali di daerah-daerah yang punya atlet bagus-bagus. Kayak misalnya nih, daerah yang sering juara PON, Jawa Barat, atau DKI atau mana? Jawa Timur. Kaltim. Nah, itu kan daerah-daerah yang sering juara PON. Semua cabang kan. Tapi kan mereka dengan adanya Binaraga ada nambah 3 emas, lumayan. Nah, iya, cuman kan tetap aja ketika nanti banyak yang zero doping itu tes doping itu banyak yang ketangkep. Ya kan? Itu yang akan bisa membuat PON tahun depan itu nggak ada. Karena kan yang membuat itu heboh itu kan waktu PON di Jawa Barat. Dari 13 atlet, 11-nya Binaraga. Tuh dari 13 atlet yang semua. 11 Binaraga. Hampir 90%. Iya. Yang satunya kalau nggak salah Dayung, Dayung sama apa? 11 itu yang di Jawa Barat waktu itu. Nah, itulah yang ngebikin wacana kalau bodybuilding ini bukan olahraga untuk olimpiade di pertandingan di PON. Makanya dibikin wacana itu zero doping itu supaya tetap eksis. Cuman kan tetap kagak bisa, bro. Menurut gua lucu aja. Enggak, sebenarnya kalau pendapatnya gua gitu, untuk bisa zero doping itu edukasi kita. Lu kalau mau PON, lu jangan kebanyakan kiblatnya ke IFBB. Badannya mau ke IFBB. Nggak bisa. Kita mesti menurunkan standar. Badannya benar-benar ya istilahnya yang natural. Edukasinya itu kita memang harus benar-benar menurunkan standar. Itu kalau mau benar-benar zero doping. Kalau lu masih kiblatnya YBB, nggak bakal bisa. Orang pasti maunya, gue mau gini, nggak bisa. Lu mesti turunin standarnya lu. Nah itu baru bisa kita mengaplikasi zero doping. Ya Binaraga ya badannya kayak body contest. Ya semut-semut dikit lah. Seperti itu baru bisa. Nah kalau lu mau freak ya lu ke IFBB. Tapi kalau lu masih mau dapat bulanan dari Pengprov segala macam ikut PON ya standar lu jangan berharap banyak. Orang Indonesia kan ngeliatnya ya BB lah dari TikTok, IG maunya segitu. Ya, karena spotlightnya lagi ditarik sama brand-brand suplemen di Indo juga lagi ditarik untuk spotlightnya ngeliat ke FBB, federasi terbaik, tertop gitu kan, terfancy saat ini AFBB. Iya, karena si Benat aja mau jadi Markus Rul. Buset. Gue bingung. Kenapa nggak seiget dulu ya, kan lebih make sense gitu. Ricky Daud dulu lah. Iya, Ricky Daud abis itu ya seiget lah bang. Ya itu kan gue masih yakin lo. Markus Rul bro. Ya kalau Iget kan dekat, dia tinggal ke Surabaya. Kalau Markus Rul kan ke Jerman. Iya, maksudnya ngelihatnya aja udah buset bumi sama langit gitu. Mimpinya kelamaan. Keburu bangun tidur itu. Iya, jadi apa gitu ya bang, polemiknya di dalam negeri ini Binaraganya juga udah pertandingannya jarang bang. Iya. Orangnya itu aja, nggak ada regenerasi. Sekarang body contest semua orang mau jadi men's fisik, semua orang mau jadi pro muscle ya nggak? YBB Pro mau jadi YBB Pro statusnya. YBB Pro megang. Ya, karena dia digoreng kan, digoreng itu. Taruh di IG ya. Di mana? Iya di IG Pro Card. Di status ya. Ricky Daud YBB Pro. Iya. Coming soon. Kayak Transformer. Oke ya guys, itu dia. Jadi sebenarnya masih banyak yang kita bisa kulik dari Bang Ricky Daud ya, karena pengalaman dia lama banget di industri fitness ini dan dia juga ada di dalam PBFI juga, jadi tahu seluk-beluknya, tahu politiknya, tahu politiknya nggak tahu. Oh, pura-pura nggak tahu aja. Iya, jadi emang kalau kalian mau kata Bang Ricky Daud nih, kalau kalian mau masuk di dunia di industri ini emang harus pintar-pintar juga nempatin diri, punya soft skill, nggak cuman isinya konten doang, harus ada isi otaknya gitu loh. Guys, semoga sukses bang nih, gue thank you banget udah jauh-jauh ke planet harapan indah, planet Bekasi, dari Jelambar, jauh loh bro, dari lewat Cempaka Putih tuh ya. Iya, Rawamangun. Thank you banget bang. Semoga sukses bang. Sukses buat Ricky Daud gymnya, melahirkan atlet-atlet powerlifter yang
Gokil nih, Andre Yoga nih Asia harus juara 1 nih. Oke. See you. Thank you Bang Riki. Oke, sama-sama. Bro, selamat umroh ya. Ya, lah kok See you and bye.